Tak terima triknya dibongkar, Gus Samsudin tuntut pesulap merah ganti rugi 100 miliar rupiah. Rambutnya dipanjang-panjangin, pakai apa tasbih di sini banyak-banyak. Orang sakti kok aksesorisnya banyak banget. Norak gitu. Orang sakti itu nggak perlu aksesoris yang banyak-banyak gitu. Ya karena setelah Gus Samsudin ini ditutup padepokannya gara-gara pesulap merah, gara-gara ribut, dan kemudian warga juga banyak yang nggak percaya dengan padepokan ini gitu. Dilaporkan. Tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya. Ya. Yang kedua, ujaran kebencian, karena ini menimbulkan opini yang luar biasa di masyarakat kita. Dan yang ketiga, menimbulkan kerusuhan dan perusakan. Dan saat ini bicara di sini ya, penasihat hukum saya menuntut beliau 100 miliar untuk hal ini. Tadi tersiar kabar Persatuan Dukun Seluruh Indonesia. Kok ada persatuannya ya dukunnya? Saya baru tahu nih, terus terang baru tahu nih. Mereka katanya lapor polisi soal akun sosial medianya Marcel Radifa atau si pesulap merah. Ya mereka melaporkan, nggak tahu masalahnya apa ya. Persatuan Dukun kan nggak ada hubungannya dengan kasus antara siapa si Marcel dengan Bang Udin, kan nggak ada ya. Tapi katanya mereka melaporkan karena kemungkinan ya sebut saja periuk nasinya terganggu lah ya, karena aksi keren menurut saya dari si pesulap merah. Gus Samsudin saat ini sudah mempolisikan Marcel Radival alias pesulap merah. Selain melaporkan pesulap merah ke polisi, Gus Samsudin juga menuntut ganti rugi 100 miliar imbas triknya dibongkar. Saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo, Gus Samsudin membeberkan tujuan dirinya melakukan tuntutan kepada pesulap merah. Diduga pesulap merah menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan dengan menggunakan trik-trik sulap untuk mengelabui para pasiennya. Pesulap merah menganggap bahwa praktik yang Gus Samsudin lakukan hanyalah trik semata. Kita kembali ke permasalahannya, begitu yang dimana di situ saya dikatakan melakukan penipuan. Begitulah kata Gus Samsudin. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu? Mana korbannya? Lalu apa alat buktinya? Karena itulah Gus Samsudin tidak terima dengan tuduhan tersebut, kemudian menganggap pesulap merah telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Gus Samsudin mengatakan bahwa tindakan pesulap merah menimbulkan opini bagi masyarakat Indonesia. Negara kita ini negara hukum, tentu semuanya harus berjalan dengan hukum. Apalagi akibat-akibat yang dilakukan Bang Marcel ini luar biasa dampaknya, terutama terhadap pasien-pasien saya, keluarga saya, santri-santri, dan padepokannya saya. Makanya saya mengambil tindakan hukum saat ini. Tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya. Yang kedua, ujaran kebencian, karena ini menimbulkan opini di masyarakat kita. Dan yang ketiga, menimbulkan kerusuhan dan perusakan. Begitulah paparnya. Tak hanya menuntut pidana, Gus Samsudin juga berencana membuat gugatan perdata. Tuntutan tak main-main, yakni meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Saat ditanya Denny Sumargo soal tujuan dari penuntutan itu, Gus Samsudin menerangkan bahwa ini semua untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat bahwa jangan sampai panjenengan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Bahkan Gus Samsudin juga mengaku siap dihukum jika terbukti melakukan kesalahan. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel. Begitulah ia menjelaskan. Sebelumnya diberitakan Persatuan Dukun se-Indonesia melaporkan pesulap merah atau Marcel Radival yang dilaporkan ke polisi, yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaporan itu lantaran pesulap merah telah menghina dukun yang ada di Indonesia. Penghinaan yang dilakukan pesulap merah diduga menyebut dukun sebagai pelaku penipuan dan pencabulan. Dalam laporannya, Persatuan Dukun se-Indonesia melaporkan pesulap merah atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia bilang bahwa dukun profesinya sebagai penipu dan pencabulan, makanya dugaan Undang-Undang ITE. Begitulah jelas kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia. Kejadian ini bermula dari tersebarnya video di media sosial di mana pesulap merah menghina profesi dukun. Pesulap merah berinisial HS 26 tahun atau akrab disapa Marcel Radival bakal diperiksa oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim pekan depan. Agenda pemeriksaan itu dilakukan penyidik menyusul adanya pengaduan yang dibuat oleh Gus Samsudin, pemimpin Padepokan Nur Zat Sejati. Pihak pesulap merah HS diduga melakukan pencemaran nama baik atas pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dia dianggap mendiskreditkan metode pengobatan Gus Samsudin. Dalam beberapa konten video yang dibuat dan ditanyakan oleh channel YouTube yang dikelola HS, PLH Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim, Kompol Haryanto mengatakan, agenda pemeriksaan terhadap pria berjuluk pesulap merah akan dilakukan yakni pekan depan. Hanya saja pihaknya belum dapat menentukan kapan mengenai hari, tanggal, dan waktunya.
Namun dia menjanjikan pemeriksaan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Rencananya pekan depan kami akan memeriksa si pesulap merah, MR, bunyi suratnya yang memanggil untuk klarifikasi. Untuk harinya kami akan beritahu nanti. Begitulah tugasnya. Perihal bunyi surat agenda pemeriksaan itu, mantan Kapolsek Bubutan Polrestabes Surabaya itu mengungkapkan pemeriksaan terhadap pesulap merah dalam rangka memanggil untuk melakukan klarifikasi atas aduan yang dilakukan Gus Samsudin sebagai pihak pengadu. Rencananya pekan depan kami akan memeriksa si pesulap merah, MR, bunyi suratnya yang memanggil untuk klarifikasi. Kenapa kami periksa? Ya karena nggak ada lagi saksi atas tuduhan atau aduannya itu. Kadang diserahkan bukti video yang diunggah oleh akun channel yang bersangkutan. Melalui hasil pemeriksaan yang akan dilakukan pekan depan, pihak penyidik bakal memperoleh gambaran awal mengenai aduan tersebut. Apakah nanti dapat berlanjut ke tahap pelaporan atau tidak? Ya, masih aduan. Makanya nanti kita lihat apakah dari pemeriksaan itu memenuhi unsur, maka bisa dinaikkan menjadi laporan kepolisian. Begitulah pungkas mantan Kasat Reskrim Polres Malang Kota tersebut. Sementara itu disodorkan 37 poin pertanyaan selama 6 jam selama menjalani pemeriksaan aduan dugaan pencemaran nama baik Gus Samsudin, pemimpin Padepokan Nurzat Sejati, mantap menyeret pesulap merah ke pihak kepolisian. Seraya berkelakar dan mengelus jenggotnya, Gus Samsudin merasa bahwa pemeriksaan itu terbilang lama dan panjang. Hampir segala aspek masalah atas dugaan pelanggaran hukum yang diadukan atas perbuatan si pesulap merah, HS alias MR, ditanyakan secara rinci oleh penyidik unit 4 Cybercrime di Treskrim Polda Jatim. Mulai dari bagaimana video itu bisa muncul, nilai kerugian yang dirasa pihaknya akibat viralnya video itu, hingga bagaimana konteks kejadian pihak si pesulap merah enggan masuk ke dalam padepokannya hingga terjadi kegaduhan seperti pada video yang viral tersebut.